Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan keempat ini pada mata kuliah kalkulus proba banyak, kita akan membahas materi integral berulang. Pada materi integral berulang ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, apa definisi dari integral berulang? Jika f terintegral pada persegi panjang R, a, b, C, D. A, B ini adalah batas pada sumbu X dan C, D ini adalah batas pada sumbu Y. Maka integral lipat 2 dari F pada R dapat dihitung sebagai integral berulang. Jadi bisa kita buatkan rumusnya seperti ini. Integral terhadap wilayah R Fx, Y, dA. Integral dengan batas C sampai D. Integral dari A sampai B f x, y dx dy. Coba perhatikan, untuk menyelesaikan integral berulang ini nanti kita pecah dari yang dalam dulu. Berarti A, B, batas A sampai B ini adalah terhadap dx diintegralkan, kemudian C dengan D terhadap dy. Atau kamu juga bisa tulis dalam bentuk seperti ini. Integral lipat 2 fx, y dA. Kalau mau batas A sampai B nya yang di luar, berarti yang paling luarnya adalah dx. Kemudian C sampai D dia dy, itu yang di bagian dalam. Berarti pada kondisi yang kedua ini berarti kita selesaikan dulu integral terhadap sumbu y-nya, baru integral terhadap x-nya. Jadi kamu boleh pilih mau dx dy atau dy dx. Kalau bentuk soalnya nanti dikasih wilayah R itu dari A, B, C, D gitu. Nanti hasilnya akan sama, tergantung kita lagi mana yang lebih gampang menurut kita dalam menyelesaikannya. Oke, baiklah, kita lanjut berikutnya ke contoh soalnya. Contoh 1, hitunglah nilai dari fx, y 2x tambah 3y pada persegi panjang R dengan batasnya itu 1 sampai 2, 0 sampai 3. 1 sampai 2 itu adalah sumbu X, batas sumbu X-nya. 0 sampai 3 adalah batas sumbu Y. Jadi urutannya seperti itu terus. Sumbu X dulu, baru sumbu Y. Oke, kita coba mengerjakannya. Kita tulis dulu batasnya. Misalnya kalau kita tulis yang bagian pertama, integral dari 0 sampai 3, integral 1 sampai 2. Di sini kita tulis adalah 2x ditambah 3y. Berarti kalau seperti ini bentuknya, lihat batasnya 1 sampai 2 yang di dalam. 1 sampai 2 itu adalah x, berarti dulu dx baru dy gitu. Jadi kita selesaikan dulu. Sekarang ini kita integralkan. Integral dari 0 sampai 3. Jadi karena kita mau mengintegralkan terhadap x, berarti integral dari 2x di pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 2. Berarti integralnya adalah x kuadrat ditambah. Nah, sekarang di sini di 3y ini kan tidak ada variabel x. Maka kita anggaplah 3y ini sebagai konstanta. Jadi integral konstanta apa? Berarti tinggal tambah x-nya saja. Berarti 3y x. Lalu kita masukkan batasnya dari 1 sampai 2. Di sini masih ada dy-nya. Oke, sekarang kita hitung nilainya. 0 sampai 3. Kita masukkan 2 dikuadratkan berarti 4 ditambah 3 kali y kali 2 berarti di sini 6y dikurang dengan batas bawahnya 1 dikuadratkan 1 ditambah 3 kali y kali 1 berarti 3y. Di sini masih ada dy-nya. Maka di sini integral dari 0 sampai 3 berarti kita selesaikan 3 ditambah 3y dy. Oke, sekarang ini kita integralkan terhadap
Y, berarti hasilnya nanti integral 3 berarti 3Y. Integral 3Y adalah 3Y berpangkat 2 per 2. Masukkan batasnya dari 0 sampai 3. Berarti 3 dikali 3, berarti di sini saya sambung di sini sama dengan 9 ditambah 3 kuadrat berarti 9 kali 3 berarti 27 per 2. Dikurang dengan batas bawahnya. Batas bawahnya berarti 0 kali 3 0, ini juga 0, berarti di batas bawahnya nilainya 0. Maka hasilnya ini kita jumlahkan 2 kali 9 18 ditambah 27, berarti 45 per 2. Nah, itulah nilainya. Lalu kalau kita coba pakai batas yang satu lagi, pakai model yang kedua, kalau kita tulis seperti ini, misalnya integral dari 1 sampai 2, integral dari 0 sampai 3, berarti di sini tetap 2x ditambah 3y. Di sini nanti karena 0 dengan 3 yang di dalam, berarti dy dulu kali dx. Berarti kalau kita integralkan 1 sampai 2, integralkan berarti terhadap y. Karena 2x tidak mengandung y, berarti ini kita anggap sebagai konstanta. Integral konstanta ya tinggal tambah y-nya saja, berarti 2x y ditambah 3 per 2 y kuadrat. Kalau masih lupa cara mengintegralkan, lihat video sebelumnya. 0 sampai 3 dx. Oke, sekarang kita integralkan 1 sampai 2, masukkan 3. 2 kali 3 kali x, berarti di sini 6x. Ditambah, masukkan 3, berarti 3 kali 9 27. Berarti di sini 27 per 2. Dikurang dengan batas bawahnya. Batas bawahnya ini ganti y-nya dengan 0, ini 0 berarti nilainya 0. Ini masih ada dx-nya. Berarti hasilnya nanti di sini 1 sampai 2. Ini kita tulis 6x ditambah 27 per 2. Di sini dx. Berarti terhadap dy-nya udah selesai. Sekarang ini kita integralkan sekali lagi terhadap x. Berarti ini sama dengan integral 6x adalah 3x pangkat 2 ditambah 27 per 2x. Masukkan batasnya dari 1 sampai 2. Oke, kita masukkan 2 dulu. 2 dikuadratkan berarti 4. 4 kali 3 berarti di sini 12 ditambah 2 kali 27 berarti 54 per 2 atau 27 boleh juga. Dikurang diganti 1 berarti di sini 3 ditambah 27 per 2. Oke, ini sama dengan 12 kurang 3 berarti ini 9 ditambah 54 per 2 dikurang 27 per 2. Berarti di sini 27 per 2. Nanti kalau kita jumlahkan hasilnya juga 45 per 2. Hasilnya sama, tergantung nanti mana yang lebih gampang menurut kamu dalam menyelesaikannya. Oke, saya lanjut contoh berikutnya. Contoh berikutnya, hitunglah nilai dari negatif sampai 1, kemudian 1 sampai 2 x y ditambah y kuadrat dx dy. Kalau ada soal seperti ini, berarti kita udah ditentukan dx dulu baru dy gitu. Berarti kita tidak bisa merubahnya. Oke, kita mulai. Yang pertama berarti integral min 1 sampai 1. Berarti yang ini integralkan langsung terhadap yang bagian dalam ini, kita integralkan langsung terhadap x. Integral xy. Y itu anggap aja sebagai angka. Berarti integral x apa? Berarti setengah x pangkat 2y. Kan x itu pangkat 1. 1 tambah 1, 2. 2-nya turun ke bawah.
ditambah, di sini kan tidak ada X, berarti tambah X saja, Y kuadrat X. Oke, di sini masukkan batasnya dari 1 sampai 2, di sini dy. Oke, kita ganti. Berarti integral dari negatif 1 sampai 1, berarti masukkan 2 dikuadratkan 4 dibagi 2 berarti 2. Berarti sini sisa 2y ditambah di sini 2-nya masih tetap, berarti 2y kuadrat. Ini batas atasnya, kita kurang dengan batas bawah, ganti 1. Berarti ini setengah y ditambah y kuadrat. Ini masih dy. Oke, berarti integral dari negatif 1 sampai 1. Berarti di sini kita selesaikan 2y dikurang setengah y. 2y kurang setengah y berarti 3/2y ditambah 2y kuadrat dikurang 1y kuadrat berarti y kuadrat. Ini kita kurung dulu terhadap si dy. Oke, ini kita integralkan lagi. Ini kan pangkatnya 1. 1 tambah 1, 2. Berarti 3/2 kali setengah dari y kuadrat ditambah 1/3 dari y pangkat 3. Setelah itu kita masukkan negatif 1 sampai 1. Oke, saya sambung di sini sama dengan, kalau diganti 1 berarti jadinya 3/4 ditambah 1/3, ini kita tutup kurung, dikurang, masukkan negatif 1 dikuadratkan 1, berarti di sini juga 3/4, lalu negatif 1 pangkat 3 negatif 1 kali 1/3, berarti 1/3. Oke, berarti ini kita selesaikan, yang 3/4 dengan 3/4-nya habis, berarti 1/3 dikurang 1/3, berarti ditambah hasilnya 2/3. Oke, kita lanjut berikutnya. Contoh saya yang ketiga, integral dari 2 sampai 3, 0 sampai 1, x kuadrat dikurang 2 dy dx. Oke, kita lihat dulu pengerjaannya. Berarti di sini dy dulu kita selesaikan, baru dx. Berarti kita tulis di sini integral dari 2 sampai 3, langsung integralkan terhadap y. Coba lihat di sini kan tidak ada variabel y. Berarti ini juga konstanta, ini juga konstanta. Berarti ini kita tulis x kuadrat y dikurang 2y. Ini kita masukkan batasnya dari 0 sampai 1 terhadap di sininya masih sisa dx. Oke, ini kita selesaikan integral dari 2 sampai 3, kita masukkan 1 dulu ke y, berarti di sini x kuadrat dikurang 2. Di sini berarti di sini kalau kita ganti 0, berarti di sini 0. Ini masih dx. Oke, berikutnya integral dari 2 sampai 3, kita punya x kuadrat dikurang 2, di sininya adalah dx. Ini kita integralkan lagi, berarti jadinya 1/4 x pangkat 4 dikurang 2x, batasnya dari 2 sampai 3. Oke, kita masukkan 3 dipangkatkan 4 berarti berapa? 81/4 dikurang 6, ini dikurang dengan 2 pangkat 4, 16. 16 bagi 4 adalah 4, dikurang ini juga 4. Berarti ini habis, berarti sisanya sama dengan 4 dikali 6 24, 81 dikurang 24, berarti sisanya adalah 57/4. Oke, berikutnya saya lanjut lagi contoh yang keempat. Nah, sekarang kalau contohnya itu berbentuk soal trigonometri gimana?
Kalau soalnya berbentuk soal trigonometri, cara penyelesaiannya juga sama. Ini 0 sampai 1-nya terhadap dx dulu, 0 sampai pi per 6-nya baru dy. Oke, coba kita kerjakan. Berarti integral dari 0 sampai pi per 6. Pi per 6 itu berapa? 30 ya. Berarti ini kita integralkan terhadap x. Sin 2y ini kan satu kesatuan. Berarti anggap aja sin 2y itu dengan angka. Misalnya 2x. Integral dari x apa? Berarti di sini setengah dari x kuadrat. Sin yang ikut berarti sin dari 2y. Oke, sampai sini kita masukkan batasnya. Batasnya dari 0 sampai 1. Ini masih ada dy-nya. Oke, berarti ini kita tulis lagi integral dari 0 sampai pi per 6. Berarti dimasukkan 1, berarti setengah dari sin 2y dikurang. Kalau kita masukkan batas bawahnya 0, 0 kali sin 2y berarti di sini 0, berarti dikurang 0 saja, berarti di sini dy. Maka kita punya integral dari 0 sampai pi per 6 setengah sin 2y dy. Oke, sekarang kita integral. Apa rumus integral dari sin 2y? Integral sin apa? Min cos ya. Berarti min setengah dari cos 2y, 2 yang di sini muncul di sini jadi setengah. Masukkan batasnya dari 0 sampai pi per 6. Oke, saya sambung di sini. Sama dengan negatif seperempat. Kalau dimasukkan pi per 6 itu kan 30 ya. 2 kali y-nya 30. 2 kali 30 berarti 60. Cos 60 berapa? Cos 60 berarti setengah. Dikurang, ini batas atasnya, dikurang dengan batas bawah. Masukkan 0. Cos 0 berapa? Cos 0 itu adalah 1. 1 kali min seperempat. Ini min seperempat. Berarti hasilnya di sini min 1/8 ditambah seperempat. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1/8. Oke, kita lanjut berikutnya. Contoh saya yang kelima. Hitunglah nilai dari integral 0 sampai pi 0 sampai 1 x cos kuadrat y dx dy. Oke, seperti biasa kita kerjakan integral dari 0 sampai pi. Di sininya nanti langsung kita integralkan terhadap x dulu. Integral x berapa? Setengah dari x kuadrat. Di sini sisa cos kuadrat y. Masukkan batasnya dari 0 sampai 1. Ini terhadap dy. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini kita hitung 0 sampai pi. Berarti ini 1 ya. 1 di sini setengah dari cos kuadrat y dy. Batas bawahnya berapa? Batas bawahnya 0. 0 kali cos kuadrat y 0. Berarti yang sisa cuma yang batas atas saja. Oke, ini kita integralkan lagi. Integral cos kuadrat itu tidak bisa langsung kita integralkan. Ingat kembali catatan yang udah saya tulis, kalau cos kuadrat y itu bisa dirubah jadi setengah ditambah setengah cos 2y. Berarti di sini nanti kita rubah jadi ini belum diintegralkan. Integral 0 sampai pi di sini setengah dalam kurung kali setengah ditambah setengah cos dari 2y di sini dy. Oke, kalau udah seperti itu kita rubah dulu 0 sampai pi di sininya jadi seperempat ditambah seperempat cos 2y ini masih dy. Oke, kita sambung baru kita integralkan. Integral dari seperempat
terhadap Y berarti 1/4 Y ditambah integral cos 2Y, integral cos kan sin, berarti di sini sin 2Y, 2-nya jadi setengah turun ke sini. Masukkan batasnya dari 0 sampai V. Oke, kita ganti dulu. Berarti di sini 1/4 V ditambah 1/8. Di sini sin 2Y. Sin 2Y, Y-nya diganti dengan V. Sin 2V. V itu 180. Sin 2V atau sin 360 nilainya 0. Berarti dikurang dengan batas bawahnya. Batas bawahnya ini ganti ke sini. 1/4 kali 0, ini 0. Sin 2 kali 0, 0. Berarti nilainya di sini 0. Maka kita hasilkan adalah 1/4 pi. Nah, itu jawabannya. Oke, berikutnya kita lanjutkan adalah menghitung volume benda pejal. Seperti yang materi sebelumnya, volume benda pejal itu maksudnya kita punya sebuah benda padat yang berada di atas wilayah persegi panjang, di mana persegi panjangnya itu dalam wilayah RA, B dan C, D. Nanti kita mau menghitung berapa volume yang dibatasi oleh wilayah R dan di bawah benda pejal. Oke, coba kita lihat contoh dulu. Contohnya, tentukanlah volume suatu benda padat di bawah permukaan Z4 dikurang X kuadrat kurang Y dan di atas persegi panjang R X, Y, di mana X berada di antara 0 dengan 1, Y berada di antara 1 sampai 2. Oke, kita kerjakan. Berarti kita tulisnya kayak gini. Integral dari 1 sampai 2, integral dari 0 sampai 1, 4 dikurang X kuadrat dikurang Y, berarti di sininya adalah dx dulu baru dy. Lalu kalau kamu mau tulis sebaliknya juga boleh. Berarti kalau kita tulis di sini integral 1 sampai 2, integralkan terhadap X, berarti di sini 4X dikurang 1/3 X pangkat 3 dikurang YX. Oke, kita masukkan batasnya dari 0 sampai 1 dy. Oke, berarti di sini setengah sampai 2. Kalau masukkan 1, 4 dikurang 1/3 dikurang Y dy. Batas bawahnya gimana? Batas bawahnya kan 0 semua ya. Berarti tidak saya tulis lagi. Berarti ini kita tulis integral dari 1 sampai 2. Ini kita jumlahkan atau kita kurangkan, jadinya 11/3 dikurang Y. Batasnya adalah terhadap dy. Lalu ini kita integralkan, ini jadinya 11/3 Y dikurang setengah Y kuadrat. Itu kan batasnya dari 1 sampai 2. Berarti di sini kalau kita hitung 22/3 dikurang 2, dimasukkan batas bawahnya, jadinya 11/3 dikurang setengah. Berarti kalau kita hitung jadinya di sini 11/3, ini 22/3 dikurang 11/3. Min 2 ditambah setengah berarti jadinya min 3/2. Oke, kita sambung sini, kita samakan penyebutnya jadi 6. Berarti 11 kali 2 di sini 22 kurang 9. Berarti hasilnya adalah 13/6. Maka itulah volume benda pejal kita yang berada di atas permukaan R dan di bawah Z. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Oke, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.